Bab ke-251. Joe hampir tidak percaya dengan apa yang ditemukannya di dalam kotak. Sebuah benda kecil dengan 2 garis merah yang terlihat begitu jelas. Seharusnya saat ini Joe menjadi laki-laki paling bahagia di dunia. Namun, hilangnya sang istri justru membuat semuanya serba kacau. Keberadaan Irene sama sekali belum menunjukkan titik terang. Polisi dan para anak buah Alfian masih terus melakukan pencarian. "Sayang, maafkan aku." Ia bergumam lirih. Merasa bersalah sebagai suami kurang peka dan tidak bisa menjaga istrinya. Padahal beberapa hari ini Irene memang menunjukkan gejala aneh. Ia menjadi lebih manja dan kadang sangat sensitif. Bahkan 3 hari lalu keduanya sempat bertengkar kecil hanya karena Irene salah paham setelah suaminya mendapat pesan dari seorang wanita. Kecemburuan yang bagi Joe terlalu berlebihan dan kekanak-kanakan. Memasukkan kembali kotak berwarna biru ke laci, Joe segera bangkit. Senjata api miliknya diisi dengan peluru. Kemudian tergesa-gesa keluar rumah menuju garasi. Di sisi lain, Raffi membuka mata dan menemukan dirinya berada di kamar Boy. Seingatnya tadi ia berbaring di ruang keluarga bersama anak-anak lain. Mama Aileen berjanji akan membangunkannya jika ayah dan ibunya datang. Tatapan anak lelaki itu lantas tertuju pada jam yang melekat pada dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Jika ia masih berada di kamar Boy, bukankah itu artinya ayah dan ibunya belum juga menjemput? Perlahan anak lelaki itu turun dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Menuruni tangga dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Air mata mulai membanjiri pipi. Meskipun tidak ada penjelasan apapun, namun pikiran polosnya mampu menebak bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres dengan ibunya. Terlebih, tadi ia sempat melihat wajah ayah Joe tampak panik. "Mau kemana?" Suara serak yang muncul di belakang membuat Raffi terlonjak. Ia menoleh dan menemukan Boy berada tepat di belakang punggungnya. "Mau cari ibuku." Raffi menjawab lirih, seraya menyeka air matanya. "Mau cari kemana?" "Mama bilang, ibu sama ayah kamu belum bisa pulang karena mau bikin kejutan," ucap Boy. Teringat pesan sang mama. Meskipun ia juga tahu itu hanya sebuah alasan untuk menutupi keadaan sebenarnya. "Bohong! Ayah sama ibu nggak datang jemput. Pasti ada sesuatu sama ibu. Aku mau cari ibuku. Jangan keluar sendirian. Bahaya! Kalau ketemu penjahat gimana?" balas Boy, sengaja menakuti. "Tapi aku harus cari ibu." Boy tampak berpikir sejenak. Konsentrasinya pun buyar saat terdengar suara mesin mobil terhenti di depan rumah. Boy segera mengintip melalui celah jendela. "Itu mobilnya Om Bro. Ayo ngumpet dulu." Dua anak lelaki itu menyembunyikan diri di balik sebuah tirai panjang. Bara terlihat memasuki rumah dengan tergesa-gesa dan masuk ke sebuah ruangan. "Bagaimana, Joe?" Suara Alfian terdengar di tengah kesunyian. "Belum ada kabar. Polisi masih berusaha melacak keberadaan mobil yang membawa Irene melalui CCTV di jalan-jalan. Sayangnya tidak semua ruas jalan di kota ini dilengkapi dengan kamera pengintai," jawab Bara. "Dan Joe?" Dia panik. "Kami memutuskan untuk berpencar. Aku, Galih dan Joe akan berpencar mencari ke beberapa rumah yang memungkinkan ditempati Bayu. Sementara orang-orang kita yang lain memeriksa di perbatasan kota." Terang Bara panjang lebar. "Menurut kamu, apa mungkin kalau Bayu memang pelaku yang menculik Irene?" tanya Alfian. "Atau mungkin Joe punya musuh lain?" "Bos, kita tahu seperti apa Joe. Tidak akan ada musuh yang berani mendekati dia. Hanya Bayu yang memiliki nyali besar menghadapi Joe." Ia berdecak kesal. Itu pun karena dia tidak tahu siapa dan bagaimana Joe yang sebenarnya. Kasihan Irene dan Raffi. Sampai sejauh ini bayang-bayang orang itu masih saja mengganggu mereka, ujar Alfian. "Benar. Bagaimana besok kalau Irene belum ditemukan dan Raffi bertanya kemana ibunya?"
Di balik tirai, Raffi terus menangis tanpa suara. Pembicaraan Alfian dan Bara tertangkap jelas dalam pendengarannya. Satu hal yang ia fahami dengan sangat jelas. Ibunya hilang. Mobil yang dikemudikan Joe berhenti tepat di depan sebuah villa dengan gerbang tinggi menjulang. Ini adalah tempat keempat yang ia periksa. Beberapa rumah sebelumnya sama sekali tidak ada tanda keberadaan Iren maupun Bayu. Meskipun belum ada bukti bahwa Bayu adalah pelaku yang membawa istrinya pergi, namun ia tetap nekat memeriksa dari rumah ke rumah. Meskipun dengan resiko hanya membuang-buang waktu. Turun dari mobil, Joe memperhatikan keadaan sekitar. Villa dengan taman luas itu tampak sunyi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada tanda keberadaan orang di sana. Bahkan semua lampu yang terlihat dari depan tidak ada yang menyala. Joe tampak berpikir. Ingin memanjat pun rasanya mustahil, sebab gerbang kokoh itu memiliki ujung tombak melengkung keluar yang cukup panjang. Mungkin tidak ada orang di sini sama seperti rumah sebelumnya. Mendesah pelan, Joe memutar tubuhnya. Hendak naik kembali ke mobil. Namun, tiba-tiba rasanya seperti ada yang menahan. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Bahkan sayup-sayup ia merasa mendengar suara isak tangis. Kenapa aku seperti mendengar suara Iren? Lagi, ia menarik napas dalam-dalam. Naik ke mobil dan mulai melaju pelan. Sebab separuh jiwanya seperti tertahan di rumah tadi. Ketika melewati bagian samping villa itu, ia masih memperhatikan suasana sekitar. Hingga tanpa sengaja tatapannya tertuju pada satu titik. Ini kan mobil yang tadi membawa Iren. Bola mata Joe membeliak. Ia menghentikan kendaraan dan menajamkan penglihatan. Benar, nomor plat dan jenis mobil sama. Brengsek! Ia berteriak murka. Memutar arah mobil dan melaju cepat. Ketika berada di depan gerbang, ia segera turun dan menatap penuh amarah. Hei, bangsat, buka gerbangnya! Teriak Joe sekuat tenaga. Sementara di dalam sana, Bayu tersentak setelah mendengar suara raungan yang terdengar dari luar. Suamiku! Itu suara suamiku! Pekik Iren membuat amarah Bayu kembali membubung tinggi. Diam kamu! Telapak tangan Bayu kembali mendarat ke pipi Iren. Membuat wanita itu terjerembab ke lantai. Hendak bangkit untuk melawan, namun tenaganya kalah jauh dari lelaki itu. Sehingga Iren harus kembali takluk. Bayu beranjak keluar kamar dan mengintip melalui celah jendela depan. Dari sana tampak seorang pria berdiri di depan gerbang sambil berteriak. Brengsek, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Bayu memukul dinding penuh amarah, lantas segera kembali ke kamar. Iren hendak bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Aku punya ide yang bagus. Bagaimana kalau suamimu mendapati bahwa istrinya sudah terjamah laki-laki lain? Apa dia masih mau menerimamu lagi? Seluruh tubuh Iren terasa meremang mendengar ucapan Bayu. Ia refleks menggeleng cepat. Demi apapun ia tidak akan rela jika harus sampai terjamah lagi oleh mantan suaminya itu. Tidak, Kak Jo, tolong aku. Ia berteriak dengan sisa tenaga, meskipun ia tahu jeritan lemah itu tidak akan sampai ke telinga suaminya. Kenapa? Kita dulu sering menghabiskan malam bersama. Kenapa sekarang menolak? Satu tangannya mendorong Iren dengan kuat hingga terjerembab ke tempat tidur. Iren meraih benda apapun untuk melindungi dirinya. Tatapan buas Bayu terasa sangat menakutkan baginya. Jangan! Aku mohon jangan! Aku sedang hamil. Brengsek! Teriak Bayu, tangannya terkepal. Di luar sana, tak ada jawab apapun yang diterima Joe setelah beberapa kali berteriak memanggil. Membuat lelaki itu mengasah otak bagaimana agar bisa masuk ke villa itu. Memanjat gerbang tentu saja adalah tindakan bodoh, karena hanya akan melukai dirinya sendiri. Hingga sebuah cara mengerikan dipilih Joe. Ia bergegas naik ke mobil. Memundurkan mobil dan menekan pedal gas dalam,
sehingga mobil melesat menghantam gerbang kokoh itu. Hantaman pertama gagal, membuat bagian depan mobil itu ringsek. Namun, Joe tak menyerah. 7 kali mobilnya harus beradu dengan gerbang kokoh itu hingga roboh. Ia bahkan tak peduli meskipun mobil mewah itu mengalami kerusakan parah.